Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan. Nenek tua yang baik hati mau menampung orang-orang tunawisma untuk dibunuh. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Los Angeles jury delivered a partial verdict against two elderly women charged with operating a murder-for-profit scheme. 77-year-old Helen Golay was found guilty in 2 counts of murder and conspiracy. Alleged partner Olga Rutterschmidt was found guilty. Pembunuh dan orang tua bukanlah dua kata yang sering tertukar. Namun, dalam kisah penipuan dan pembunuhan ini, kedua tokoh utamanya hanyalah itu. Pembunuhnya nenek berusia 70 tahun. Ini adalah kasus pertama yang membuat Departemen Kepolisian Los Angeles di Amerika Serikat waspada. Pembunuhan ini terjadi pada bulan November tahun 1999 ketika ada seorang nenek-nenek yang menelpon panggilan darurat 911 untuk melaporkan adanya tabrak lari. Ketika petugas kepolisian tiba di tempat kejadian, mereka melihat seorang pria sudah tergeletak tidak bernyawa di tepi jalan. Ternyata dilihat dari luka-luka di tubuhnya yang cukup parah, dia sudah meninggal sebelum ditabrak. Korban kemudian diidentifikasi bernama Paul Valdos dan tiba-tiba saja polisi mendapatkan laporan adanya orang hilang. Dan yang melaporkan kehilangannya adalah seorang wanita yang mengaku sebagai tunangannya dan sepupu dari Paul Valdos. Wanita itu bernama Helen Golay dan Olga Rutterschmidt. Kemudian polisi langsung menyuruh dua wanita itu untuk datang ke kantor polisi karena identitas yang dia cari itu benar-benar sama seperti korban yang kecelakaan itu. Detektif yang menangani kasus tersebut mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar kecelakaan. Hal ini disebabkan karena teks toksikologi tidak menunjukkan bahwa Paul berada di bawah pengaruh narkoba pada saat kematiannya. Jadi tidak ada penjelasan mengapa dia bisa tergeletak di tanah. Awalnya polisi dan detektif mencurigai tunangan Paul dan sepupunya karena mereka bersikap biasa saja, tidak sedih atau cemas. Padahal dia baru saja kehilangan kerabat terdekatnya. Meskipun begitu, tidak ada CCTV pada kejadian, tidak ada saksi atau bukti yang menguatkan keraguan polisi dan detektif, sehingga kasusnya ditutup begitu saja. Hampir 6 tahun setelah Paul Valdos ditemukan di dalam gang itu, kemudian pada bulan Juni tahun 2005, ada laporan lain yang hampir sama kasusnya dengan sebelumnya. Ada masuk telepon darurat dari 911, mereka mengatakan ada seorang pria ditemukan tergeletak di gang gelap. Sepertinya dia korban tabrak lari. Korbannya adalah seorang pria bernama Kenneth Mike David. Detektif yang menangani kasus tersebut juga menemukan adanya kejanggalan terkait keadaan kematian korbannya. Karena luka-luka pada tengkorak mayat itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jika memang korban tabrak lari, tidak mungkin lukanya separah itu, kecuali mobil itu melindas korbannya berkali-kali. Tapi ada yang membuat polisi sangat amat curiga karena di dekat mayat Kenneth ada sepeda yang sedang diperbaiki. Sepertinya sebelum ditemukan tewas, dia sedang sibuk untuk memperbaiki sepeda itu sebelumnya. Tetapi tidak ada yang masuk akal. Gang itu terlalu gelap untuk mendapatkan penglihatan atau cahaya yang terang saat dia sedang memperbaiki sepeda itu. Para penyelidik udah mulai curiga guys bahwa ini adalah kejadian yang dilakukan oleh orang yang sama dan pasti korbannya sudah diincar lebih dulu. Di balik ini semua pasti ada sesuatu rahasia yang sangat besar. Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada kasus kali ini sudah ada kamera CCTV yang memberikan beberapa informasi. Yang pertama, ada mobil yang masuk ke dalam gang. Dan yang kedua, lampu remnya menyala. Yang ketiga, semua lampu dan kendaraan dimatikan kurang lebih selama 5 menit. Dan yang keempat, setelah itu mobilnya dinyalakan dan mobil itu pergi begitu saja. Saat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, polisi menyuruh dokter untuk menguji toksikologi pada tubuh mayat ini. Dan tesnya menunjukkan adanya dosis tinggi alkohol dan zat-zat lain dalam sistem yang jika dicampur dapat menyebabkan seseorang ini bisa pingsan. Setelah kematian itu, dua hal terjadi secara bersamaan. Helen Golay, tunangan dari Paul Valdos, dan Olga Rutterschmidt, sepupu dari Paul, mereka meminta
meminta barang-barang milik Kenneth dan surat kematiannya untuk diberikan kepada mereka. Tetapi saat polisi mengecek dan mengidentifikasi keduanya ini sebagai istri dari Kenneth, bukan hanya itu aja, ada masalah lain guys. Perusahaan asuransi Mutual of New York memulai penyelidikan terhadap dua wanita itu karena mereka ingin mengambil penarikan uang senilai 1 juta peso yang sudah ditandatangani oleh Kenneth. Kemudian pihak asuransi langsung pergi ke kantor polisi karena kedua wanita itu menolak untuk berbicara dengannya dan dari gerak-geriknya sangat amat mencurigakan. Di sanalah detektif yang menangani kasus Kenneth dan Paul sangat amat bingung sekaligus curiga. Ketika membandingkan apa yang terjadi kepada kedua korban, dia menemukan adanya keanehan, bukan hanya kesamaan dari pembunuhannya, tetapi juga pada dua nama penting di dalamnya. Ada dua nama para wanita itu. Ada satu nama wanita yang tertulis janda hitam dengan tanda-tanda yang menunjukkan mereka terlibat dalam dua pembunuhan itu. FBI pun terlibat untuk melakukan penyelidikan. FBI mengatakan kedua korban, Paul dan Kenneth, mengambil polis asuransi dengan total lebih dari 5 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 21 miliar masing-masing dari korban. Meskipun mereka adalah pengangguran dan tunawisma. Selain itu, Paul dan Kenneth, mereka sering pergi gereja dan gereja yang biasa mereka datangi adalah gereja Presbyterian Hollywood, di mana kedua wanita tersebut menjadi sukarelawan gereja untuk mengantarkan makanan kepada para tunawisma. Tetapi ternyata mereka telah melakukan jauh lebih dari pekerjaannya itu. Diduga mereka berdua juga menawarkan kamar dan tagihan kepada para pria itu sebagai imbalan untuk melengkapi dokumen dan memberikan mereka informasi-informasi tertentu. Yang tidak diketahui para pria itu adalah informasi bahwa mereka sedang menandatangani polis asuransi jiwa dengan kedua wanita sebagai penerima manfaat dari asuransi itu, dan bahwa mereka akan segera bertanggung jawab untuk mengeklaimnya dan memberikannya kepada Kenneth dan Paul. Karena adanya keterlibatan kedua wanita itu, polisi kemudian langsung menangkap dan menahan kedua wanita itu pada tahun 2006. Dan ketika mereka menggeledah rumah kedua wanita itu, polisi mengumpulkan banyak bukti yang mereka butuhkan untuk membuat kedua wanita itu mendekam di dalam penjara. Helen Golay memiliki data dan berkas berisi informasi tentang kedua pria tersebut. Selain itu, terungkap pula adanya informasi tentang sebuah mobil sangat mirip dengan yang terlihat di dalam rekaman CCTV yang coba dijual oleh nenek tua tersebut. Helen Golay dan Olga Rutherschmidt membunuh para tunawisma demi uang. Yang disebut sebagai janda hitam adalah nenek-nenek berusia 75 tahun dan berusia 76 tahun. Yang katanya dia ingin melindungi para tunawisma di rumah mereka selama hampir 2 tahun. Dan sebelum membunuh kedua pria itu, mereka mengatakan mengambil asuransi jiwa untuk kepentingan korban-korbannya. Padahal untuk mereka sendiri, keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.